Untuk bertahan dalam penderitaan yang sedang kita alami di dalam kita mengiring akan Tuhan, karena begitu banyaknya proses tantangan datang dalam hidup saya dan saudara, ya, yang terus ya, menekan kehidupan kita. Ya, kita punya cara ya dalam Alkitab, katakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 saya akan baca. Kita punya cara ini, kita akan melihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ketika kita saat menghadapi penderitaan, proses iman yang terus kita alami dalam kehidupan saya dan saudara, ya, kita tentunya belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus tekun membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Caranya adalah di mana Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 berkata, di situ pertama adalah bertekun. Kita harus bertekun di dalam penderitaan. Artinya kita tidak lari dari penderitaan itu, kita tidak lari dari masalah itu. Ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan, penderitaan, kita harus tetap di dalam ya Tuhan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita tetap tekun di dalam Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menantikan pertolongannya. Karena dalam kita menantikan pertolongan Tuhan itu dengan ketekunan, ya. Kita tekun ya menghadapi masalah dengan bertekun dalam Tuhan. Jangan kita lari dari masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama, yang sikap yang harus kita ambil ya, supaya kita tetap kuat dan kita tetap setia, dan kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan di dalam penderitaan iman yang kita alami, sehingga iman kita bertumbuh. Yang kedua adalah bertahan, artinya tahan uji, artinya tidak mundur dalam iman. Ya, kita memiliki tahan uji itu ya, tidak mundur dari iman. Artinya kita tetap bertahan, iman kita teruji. Ya, kita harus bertahan di tengah-tengah penderitaan itu agar kita menerima berkat pertolongan Tuhan. Nah, itulah artinya tahan uji. Tantangan datang silih berganti dalam hidup saya dan saudara. Ya, tidak akan bisa membuat kita undur. Artinya iman kita teruji, kualitasnya. Nah, itu sebabnya penderitaan, masalah, tantangan Tuhan izinkan datang, hadir di setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena Tuhan terus ya melihat sampai di mana ketulusan hati kita, sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap bertahan, bertekun? Ya, kalau kita bertahan berarti iman kita sudah teruji. Bahwa kita memiliki iman yang kualitasnya luar biasa. Itu yang Tuhan cari. Yang ketiga adalah kita berterima kasih dan bersyukur. Artinya ketika kita mengalami masalah penderitaan, kita harus bersyukur. Ya, jangan bersungut-sungut. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan sukacita kalau kita bersungut. Malah kita akan menjadi lemah, tertekan. Tapi di saat kita menghadapi keadaan-keadaan pergumulan yang berat, ya, menjalani kehidupan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, menerima segala sesuatu ini tuh dengan ucapan syukur. Ya, jangan kita bersyukur di saat kita sehat, kuat, diberkati, terima berkat naik jabatan dan sebagainya. Tapi di keadaan-keadaan yang susah sekalipun, di titik terendah, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam ucapan syukur ada kekuatan, ada kuasa, dan ada mujizat
yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Yang keempat adalah kita tetap berharap. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, dalam arti kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan saya dan saudara. Jadi kita terus berharap apa yang kita inginkan dari masalah kita. Kita bisa mampu lalui hadapi semuanya. Tuhan akan terus menolong kita. Jadi teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa penderitaan, ujian, tantangan yang kita alami itu, di baliknya itu ada kebaikan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Karena itulah ya indahnya di dalam Tuhan. Jarang orang bisa mengucap syukur di keadaan yang susah, ya. Tapi kalau kita, saya dan saudara bisa mengucap syukur di keadaan yang sangat tidak enak, ya, tidak baik, bahkan di titik terendah, berarti kamu, saya dan saudara adalah orang yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kita menyadari bahwa kita dalam rancangannya Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, dalam pembentukannya Tuhan, menjadi satu alat yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun penderitaan, ujian, tantangan yang kamu hadapi pada saat hari-hari ini, mungkin dengan sakit penyakit, dengan persoalan rumah tangga terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap istri, mungkin terhadap ekonomi dan sebagainya. Mari teruslah bertekun dan bertahan dan berpengharapan dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan mujizat yang Tuhan nyatakan menyertai saya dan saudara. Tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah taat di dalam keadaan apapun, dalam menjalani proses-proses iman, penderitaan yang sedang kita alami. Karena kita sedang menuju kepada pertumbuhan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman yang dapat saya bagikan. Dan saya percaya setiap umat jemaat Tuhan, teman-teman dimanapun berada, yang menyaksikan, mendengarkan, saya percaya tidak ada yang berlalu begitu saja. Dan saya yakin memberkati saudara umat Tuhan yang sudah mendengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Dan Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, dalam kami mengiring akan Engkau begitu banyak tantangan, persoalan, masalah, badai yang kami hadapi. Namun kami menyadari itu Tuhan, kami tidak sendiri. Karena Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau berikan kami jalan keluar. Engkau berikan kami kekuatan, penghiburan dan sukacita di dalam menjalani setiap proses-proses iman yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang telah kami sampaikan. Setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini, siapapun mereka yang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, penderitaan, lewat firman ini Tuhan, Engkau teguhkan mereka, kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka tetap bertahan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu akan tergiang-giang terus oleh kuasa Roh Kudus. Kepada setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman yang luar biasa meneguhkan, menguatkan iman kami umat-umat-Mu di hari-hari yang jahat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.